Baik, kali ini kita akan coba merekam suara kita. Jadi dengan MATLAB juga kita bisa merecord langsung audio. Jadi sebelumnya kita coba lihat perintahnya adalah audio recorder. Kita lihat dulu. Oke, ini adalah perintahnya. Jadi untuk menjalankan berarti kita jalankan dulu ini audio recorder. Berarti dengan menjalankan perintah ini berarti kita sudah mengaktifkan perangkat audio recorder punya MATLAB. Nah, kemudian berikut record. Biasanya kan alat perekam ada tombol recordnya. Nah, ini ketika ini saya enter, maka audio recorder MATLAB-nya akan merekam. Sebelumnya kita jelaskan ini adalah frekuensi sampling. Kemudian ini adalah jumlah bitnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas ini. Audio recorder itu adalah ini adalah input sampling, ini jumlah bit, ini jumlah kanal. Jumlah kanal ini tidak kita gunakan. Jadi sampel rate yang biasa digunakan adalah 8000, 11025, 2250, dan seterusnya. Oke, jumlah bit biasanya 8 bit, 16 bit, atau 24 bit. Oke, channel ini kalau mau mono atau stereo. Jadi bisa juga kita coba. Misalkan kita mau pilihannya stereo. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Ini pilihannya adalah 2. Nah, kemudian kita akan mulai merekam. Untuk membedakan suara saya nanti dengan suara penjelasan, saya mohon maaf, saya akan merekam suara saya saat membaca Al-Fatihah. Begitu ini saya enter, maka perangkat akan mulai merekam. Oke, kita enter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, begitu ditekan stop, maka recordernya akan berhenti. Oke, jadi mudah. Sekarang kita coba. Ini adalah hasilnya, bisa kita play. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk mengambil datanya, langkah berikutnya adalah kita ambil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Data ini disimpan ke dalam bentuk file. Help audio
audio write. Oke, jadi untuk menyimpan data yang sudah kita dapatkan, maka perintahnya adalah ini. Anda nanti sesuaikan aja namanya dengan yang Anda suka. Pilihannya bisa WAV, bisa MP4, MP4, dan lain-lain. Nah, saya gunakan yang tanpa kompresi ya. Jadi kali ini tanpa kompresi. Kalau WAV tanpa kompresi. Jadi artinya 4 bitnya adalah jumlah sampelnya dikali 16 bit. Jadi itu adalah total sampel. Y ini adalah data yang akan kita simpan, yaitu my speech. Dan fs-nya adalah tadi kita gunakan 2220 ya. 22050. 22050. Oke. Kemudian kita enter. Maka al-fatihah.wav akan muncul di sini. Oke, ini kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Berarti sudah jadi. Nah, begitulah cara menyimpan suara kita di MATLAB. Oke, menggunakan program ini nanti kita sertakan di sebagaimana kita sertakan di Spada. Ini bisa kita ambil, kasih nama Al-Fatihah. Maka suara saya akan dibaca sebagai file XT untuk menggantikan XT yang kita ketik manual. Kemudian T-nya juga kita sesuaikan sama besarnya dengan XT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Program yang sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ini adalah proses merubahnya suara. Jadi tadi kita sudah menggunakan mic untuk merubah suara saya menjadi energi listrik dan disimpan di komputer. Nah, dapat kita lihat tadi saya merekam surat Al-Fatihah selama lebih dari 70 detik. Ini ingat, ini satunya adalah detik. Nah, kemudian apabila kita lihat dari detik 0 sampai 10, oke, maka ini suara saya dari detik 0 sampai detik ke 10. Ini adalah ucapan-ucapan, ini adalah ta'awuz. Mungkin ya, ta'awuz ini semua. Ini bismillah. Oke, ini ditampilkan hanya detik 0 sampai 10 saja. Sekarang kita coba lihat detik ke 2 sampai ke 4. 2 sampai 4.
Oke, sekarang sudah mulai nampak bentuk sinyalnya. Kemudian kita lihat dari detik 3 sampai 3,5. Oke, ini bentuk sinyalnya dari detik 3 sampai 3,5. Sekarang kita coba lihat dari detik 3 sampai 3,2. Oke, sudah nampak bentuk sinyalnya. Kita coba 0 sampai 3,05. Oke, jadi bayangkan saya membaca ta'awuz, ternyata sinyal listriknya tetap berbentuk sinus. Dan ini mirip dengan yang kita pelajari minggu lalu, bahwa ternyata sinyal ini sudah pasti, karena amplitudenya berbeda-beda, sudah pasti ini bukan sinyal tunggal. Berarti ini jumlahan dari beberapa buah sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Nah, makanya ini kita tunjukkan bahwa di spektrumnya ternyata sinyal suara saya tadi selama 70 detik ini merupakan jumlahan banyak sinyal dengan frekuensi mulai dari 100 sampai 4000. Jadi ingat tadi, satu garis ini adalah satu sinyal dan satu frekuensi. Bayangkan ini ada sekitar 4000 sinyal dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudenya juga berbeda-beda, sehingga membentuk suara saya mengaji seperti tadi. Oke, ini sangat ya menakjubkan ya, berarti ya, seperti ternyata sinyal yang dikeluarkan suara di luar oleh mikrofon ternyata menghasilkan sinyal listrik yang berbentuk sinus. Dan menariknya lagi bahwa frekuensinya tertentu yang merupakan banyak sinyal seperti yang kita jumlahkan kemarin, dari ya berarti kira-kira ada 4000 sinyal ya, lebih kurang 4000 sinyal dengan masing-masing frekuensinya berbeda, tentunya berbeda, sehingga membentuk satu kesatuan sinyal suara. Kemudian ini kita samakan aksisnya. Dengan gambar ini. Gambar yang kedua. Oke, ini adalah sinyal input, kemudian dirubah domain frekuensi, kemudian dirubah lagi ke domain waktu. Oke, nah sekarang kita coba praktek minggu lalu. Bagaimana kalau sinyal ini kita filter. Nah, ini dapat kita lihat bahwa sinyal suara ini dibentuk oleh ya jumlah sinyal antara sekian sampai lebih sedikit dari 4000. Ini yang kecil-kecil kita lihat masih ada sinyal ya, jadi sampai 8000.
batas bawahnya ini bisa kita lihat dengan memperkecil ini. Jadi 2000. Oke, berarti ini coba persisnya kita kecilkan lagi jadi 1000. Coba ini 500. Oke, ini frekuensi bawahnya. Jadi di atas 100 sampai 8000. Ini adalah frekuensi-frekuensi yang membentuk sinyal suara. Bayangkan betapa banyaknya sinyal pembentuk sinyal suara kita. Nah, ini kita lihat pada dari 100 sampai 200. Inilah jumlah, ya, setiap frekuensi ada betapa kompleksnya sinyal suara kita, sehingga menjadi suara yang kita dengar tadi. Nah, kemudian nih, sinyal informasi suara, tadi sudah kita buktikan bahwa suara manusia itu membentang antara 100 sampai, kita cek lagi tadi, 100 sampai, kalau ini hanya 4000 ya. Kalau di sini katanya bisa sampai 8000. Tetapi energi yang maksimal hanya 400 sampai 600. Artinya yang amplitudenya tinggi hanya 400 sampai 600. Ini bisa kita tunjukkan di sini dengan memperkecil nilai ini tadi. Kita ambil tadi 1000 ya. Oke, ini di sini yang amplitudenya adalah kecil. Kemudian yang dominan katanya adalah 400 sampai 600. Jadi most voice energy yang paling besar pada 400-600. Tapi bisa kita lihat ternyata ya antara 200 di atas 100 juga ada ya. Sampai 600. Kemudian ke sana kecil sesuai dengan yang tunjukkan ini. Semakin jauh dari 600 semakin kecil. Coba 8000. Oke, ini semakin lama semakin kecil. Bagaimana yang ditunjukkan oleh gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita coba melihat bahwa pembicaraan menggunakan telepon adalah dibatasi dari 300 sampai 3000. Maka ini bisa kita coba menghilangkan sinyal dari 3000 ke atas. Stereo tadi ya. Jadi kalau sinyal stereo itu ada dua rekamannya, untuk left dan right. Tapi makanya ini tidak berubah karena yang kita nolkan baru
1. Jadi kurang. Oke, ini sinyal sudah kita filter sampai hanya 3100 sampai 3000. Oke, itu kira-kira sinyal frekuensi 3000 tadi ya. Setelah sinyal suara kita filter antara 300 sampai 3000 Hz. Maka ini. Nah, coba dengarkan saat Anda menelpon, ternyata apa? Kualitas suara ternyata berkurang dari suara aslinya. Kenapa? Karena sudah beberapa sinyal sudah kita hilangkan. Sehingga kita masih bisa mendengar nadanya, tetapi kualitasnya akan berkurang dibanding suara aslinya. Nanti kita berikan contoh dalam percakapan. Ini kita clear dulu. Sekarang kita bandingkan dengan suara aslinya. Ini suara aslinya. Jadi gara-gara kita filter tadi ada pengurangan kualitas suara, tetapi masih bisa kita dengar ucapannya. Jadi kira-kira pelajaran kita dari sini menghilangkan memfilter ini. Ternyata dengan membatasi sinyal telepon hanya 2700 Hz saja, dari 300 sampai 3000, kita tunjukkan bahwa sedikit berkurang kualitasnya, tetapi secara umum tidak ada yang hilang, informasi tidak ada yang hilang. Jadi, oleh karena itu tidak masalah jika sinyal suara hanya dibatasi dari 300 sampai 3000 Hz. Nah, ini adalah contoh suara Trump yang lagi bicara. Jadi kita bandingkan ketika sudah difilter dan sebelum difilter. Kita coba. Because this is the biggest job in the world, the President of the United States. Can we continue that interview and finish it? Because now we're only down to 2 candidates. Okay. Sedangkan setelah difilter, dibatasi hanya 300 sampai 3000 Hz. Mirip suara yang kita dengar ketika menelpon. Jadi kira-kira seperti itu, kualitas suara berkurang sedikit karena ada yang kita hilangkan di bawah frekuensi 300 dan di atas frekuensi 3000. Nah, kembali sebagaimana praktek yang minggu lalu, sekarang ini kita samakan aksis untuk gambar kedua. Ini kita samakan. Oke. Seperti percobaan minggu lalu, ini adalah sinyal sebelum difilter, dan ini setelah difilter, dan ini bentuk sinyal domain waktunya setelah difilter. Ini dibuang frekuensi 300 dan
di atas 3000, maka menjadi seperti ini. Atau biar yakin, ini kita hilangkan dulu. Because this is the biggest job in the world, President of the United States. Can we continue that interview and finish it? Because now we're only down to 2 candidates. Okay. Kemudian ini setelah kita filter yang di bawah 300 dan di atas 3000. Maka ini akan berkurang. Nah, sekarang kita coba tambahkan noise di atas 0,25 misalnya. Ini permasalahan jadi kita perkecil. Walaupun sebelumnya kalau percobaan minggu lalu kita sudah coba sinyal yang hanya 4 frekuensi saja. This is the biggest job in the world, President of the United States. Can we continue that interview and finish it? Because now we're only down to 2 candidates. Okay. Karena sinyalnya tidak berdekatan. Frekuensi suara kita itu frekuensinya sangat berdekatan. Sehingga ketika kita filter yang di atas 300 dan tetapi noise-nya di sini tidak bisa kita hilangkan. Noise di antara 300 dan 3000 tetap ada, tidak bisa kita pisahkan. Gimana kita mau memisahkannya? Karena dia bertumpuk dengan frekuensi suara kita. Frekuensi suara kita sebar di seperti ini, bertambah dengan noise. Akhirnya kita dapatkan sinyal yang masih tetap bernoise. Oke, jadi dari pertemuan ini kita bisa memahami kenapa noise sangat mengganggu dalam sistem telekomunikasi. Dia tidak bisa difilter. Gimana mau filter sinyal yang ada di sini? Kalau difilter ini hilang dengan sinyal-sinyalnya. Tidak ada suara yang bisa kita dengar. Dan kalaupun ini kita perkecil dari 1000, nah kita tidak bisa bedakan mana yang suara, mana yang noise. Karena frekuensi suara juga tergabung dengan frekuensi noise. Tidak bisa kita pilih mana yang sinyal suara, mana yang sinyal noise saja. Oke. Jadi itulah alasan kenapa noise sangat mengganggu. Dia tidak bisa dipisahkan dari sinyal informasi suara. Jelas perbedaannya dengan percobaan kita minggu yang lalu. Walaupun noise-nya sudah berkurang, tetapi tidak hilang ya. Ini kan sudah mulai bersih dari noise dibanding ini. Ini dibanding tanpa noise. Ini tadi ya. Kalau ini kita kembali nolkan noise-nya, maka dia itu tanpa noise harusnya seperti ini. Jadi ketika dia seperti ini, berarti masih ada noise-nya. Nah, noise-nya ini yang sekarang tinggal di 3000 dan 300 dan 3000 ini tidak bisa lagi kita hilangkan. Di atasnya oke, bisa kita hilangkan, di bawahnya bisa kita hilangkan, tetapi yang mengandung informasi pembicaraan ini tetap akan terpengaruh oleh noise. Nah, berikut adalah contoh sinyal yang memang waktu direkam sudah mengandung noise. Kalau tadi kan noise-nya kita bangkitkan sendiri, sehingga kalau kita nolkan lagi, maka hilang noise-nya. Nah, ini realnya seperti ini. BBC News at 7:05. Firefighters have begun a 2-day strike over the pay. The fire brigade union leader says his members would return to work if the armed forces couldn't cope with. Coba
efek filter, amplitudenya beredam, cuma noise-nya tidak berkurang. Kenapa? Karena noise di sini tetap. Jadi coba perhatikan, ini sebelum difilter. BBC News at 7:05. Firefighters have begun a two-day strike over the pay. The Fire Brigade's union leader says his members would return to work if the armed forces couldn't cope with... Firefighters have begun a two-day strike over the pay. The Fire Brigade's union leader says his members would return to work if the armed forces couldn't cope with... Tidak bisa juga kita nolkan, karena bukan kita yang membangkitkan noise-nya. Memang noise-nya asli ketika waktu merekam, kondisinya sudah mengalami noise. Nah, siapa yang bisa menghilangkan ini? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena bagaimana bentuk noise-nya pun kita tidak tahu. Sehingga kalau sinyal informasi sudah mengandung noise, maka terpaksa kita terima apa adanya, yaitu sinyal yang mengalami noise. Nah, permasalahannya adalah semakin jauh sinyal dikirimkan, maka amplitude sinyal akan semakin kecil, maka nanti sisanya hanyalah noise saja lagi. Jadi bayangkan betapa mengganggunya noise dalam sistem telekomunikasi. Sebentar, ini apa ada pengaruhnya? BBC News at 7:05. Firefighters have begun a two-day strike over the pay. The Fire Brigade's union leader says his members would return to work if the armed forces masih ada couldn't sisa cope with... noise yang lama ya, jadi kita coba ulangi lagi. Ini sebelum difilter. BBC News at 7:05. Firefighters have begun a two-day strike over the pay. The Fire Brigade's union leader says his members would return to work if the armed forces couldn't cope with... Kemudian BBC News at 7:05. Firefighters have begun a two-day strike over the pay. The Fire Brigade's union leader says his members would return to work if the armed forces couldn't cope with... sekitar sini.